Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal khair wa syarru bima syiatillah la haula wa la quwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat dapat menjalankan segala aktivitas kehidupan kita sampai detik ini kita masih diizinkan untuk menghirup nafas di tengah kepadatan majelis kita walaupun hawanya ada gerahnya karena makin lama makin ramai kayaknya. Nah ini ada kenikmatan karena tubuh kita yang kompleks, yang istimewa ini Allah pisahkan untuk menyerap yang mana oksigen, yang mana bukan oksigen. Ini bentuk anugerah yang luar biasa di tengah kepadatan, di tengah sumuk apa tuh? Ya, kita masih tubuh ini punya kuasa untuk memisahkan mana oksigen yang baik. Maka ketika oksigen itu berkurang, Allah masih kirimkan tubuh kita memompa, maka ada reaksi yang namanya gerah karena tubuh ini punya reaksi tambahan di tengah-tengah kurangnya oksigen, maka tubuh ikut membantu itu. Makanya kalau kita pikir ada sistem tubuh yang istimewa di tengah kurangnya oksigen, Allah kirimkan dia bergerak lalu mengeluarkan keringat. Nah ini satu keistimewaan yang Allah ciptakan. Laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim. Maka sesempurna-sempurna penciptaan Allah adalah yang namanya manusia. Nah, kita diciptakan oleh Allah bukan jadi gunung, bukan jadi lautan, bukan jadi benda-benda yang semua memiliki hak untuk memilih. Lalu kita dengan keberanian kita kala itu kita meminta untuk dijadikan yang namanya manusia. Maka ketika kita tahu penciptaan Allah yang paling istimewa ini adalah kita sebagai manusia, maka kita jangan lupa kita untuk bersyukur, senantiasa memanjatkan tasbih dan tahmid agar kita ingat ya, rasa syukur itulah yang akan menambah kenikmatan kita berasa menjadi insan dan manusia. Tanpa syukur kita bukan apa-apa. Tanpa kita melihat ada kanan kiri, kita bukan apa-apa. Dengan syukurlah kita berasa ada penghargaan yang dihadirkan. Tanpa terima kasih, mungkin orang di sebelah kita nggak akan bisa tengok dan nggak mau bergaul dengan kita. Tapi karena kita punya rasa empati dan kasih sayang, mulai ada perhatian dari orang-orang di sekitar kita. Alhamdulillah, semoga dengan kegiatan kita, dengan makna yang barusan kita dalami, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan lagi kenikmatan, taufik hidayah, dan perlindungannya untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan lafaz bersolawat adalah keistimewaan bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan ia setiap saat. Jangan cuma kita dengar doang. Jangan cuma kita pas dinasehatin doang. Jangan dengar pas kita diperintahkan doang. Tapi kita lebih dalam lagi. Ketika kita berasa mendengarkan azan dan iqamah, ada lafaz di sana syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diingatin terus untuk kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita merasa seorang muslim, harusnya senantiasa kita bersyukur karena risalah kenabian hadir kepada kita, sebab kebesaran dari risalahnya yang mana sampai kepada kita tanpa kita bersusah payah, berdarah-darah, kita nggak pakai capek-capek. Alhamdulillah Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita. Tapi seringkali orang yang diberikan banyak nikmat, banyaknya lupa, banyaknya khilaf, banyaknya lalai. Untuk bersalawat aja dia ogah dan malas. Mauzubillah min zalik. Di sini pentingnya majelis mengingatkan, di sini pentingnya tablik mengingatkan bahwa kita semakin jauh dari sumbernya, maka kotoran yang kita terima dari apapun itu bisa mengotori akhlak dan jiwa kita serta ilmu yang kita dapat. Tahu kalau filter itu mulai jauh, kalau filter itu mulai kotor dari sumbernya, apa yang terjadi?
akhirnya air itu tidak terasa jernih. Paham ya? Kalau Nabi udah jauh banget sekarang, lihatin, begitu banyak kotoran di dalam hidup kita. Bagaimana sumber-sumber yang tadinya bersih udah mulai dicaci, dimaki, diperdebatkan. Setiap nasihat yang tulus sudah ada kata-kata, apa pentingnya, mana dalilnya, di mana kitabnya, udah ada yang begitu. Padahal itu adalah nasihat yang hakikatnya berangkat dari sumber yang masih bersih dan suci. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kotornya filter yang ada sudah mulai tergerus dengan zaman dan waktu. Inilah kekurangannya akhir zaman. Di tengah-tengah kenikmatan kita bisa menghirup udara hidayah, tapi begitu banyak juga ujian kita dengan media, dengan pergaulan yang udah makin lama makin rusak, bukan makin benar. Godaan udah nggak bisa lagi dicari, datang sendiri. Godaan itu nggak pakai dicari, datang. Kita lagi ngeliatin ceramah aja di medsos, iklan pornografi datang, iklan buka aurat datang. Nauzubillah. Ini udah cara iblis merusak akidah kita. Cara iblis yang bernama manusia pun ikut merusak. Maka benteng kita adalah majelis taklim. Benteng kita adalah kumpul sama orang-orang baik. Dengerin nasihat yang benar. Hayatin. Kalau emang ini betul-betul baik, kalau emang tadinya bukan karena ngaji, emang karena pengen tahu doang misalnya, pengen nyobain masakan malam misalnya, tapi nggak ada yang mustahil ketika Allah takdirkan karena nasihat ini nggak datang secara tiba-tiba. Pasti ada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Terkhusus Al-Fakir. Kita bukan cuma bisa mau ngomongin doang, tapi kita di sini dengan kita bicara menjadi beban untuk Al-Fakir. Maka begitu pula untuk yang hadir. Maka dari situ kita makin bermuhasabah. Harusnya hidayah yang melekat sama diri kita membuat kita terus membersihkan diri kita. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Setiap kali kita selesai wudu, Allah disunnahkan untuk kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyukai orang-orang yang bersuci dan berbersih-bersih diri. Engkau menyukai orang-orang yang taubat. Kira-kira kita sering nggak bertaubat? Kita sering nggak ngakuin kesalahan kita? Penting untuk kita cermati. Jangan kita abaikan nasihat-nasihat ini. Ketika hadirnya sholawat kepada baginda, pegang dada kita. Walaupun tidak secara zahir, tapi lekatkan. Apakah Nabi bangga kepada kita? Kira-kira Nabi kesel apa senang adanya kita? Kira-kira katanya kita ini cinta sama Rasulullah yang begitu istimewa, pantas nggak ngadep? Pantas nggak kita dipandang sama Nabi? Pantas nggak kita ada di hadapan paling pertama di soft yang katanya kita pengen banget surga? Katanya kan kita pengen banget surga, pantas nggak? Itu yang harus kita muhasabah. Padahal begitu banyak alim ulama, begitu banyak para asatis, begitu banyak ahli-ahli majlis yang jutaan bahkan miliaran, kita ada di mana? Yang katanya kita mendapatkan perhatian khusus, kitanya gimana? Ini yang harus kita cermati. Jadilah orang yang istimewa bagi diri kita sendiri. Jadilah orang yang istimewa setelah kita faham bagi orang lain yang di sekitar kita. Jangan malah sebaliknya, bangga kepada dosa, senang kepada kemaksiatan, lalai, menikmati kelalaian. Padahal umur tidak kenal usia. Berapa banyak yang meninggal dalam keadaan muda? Berapa banyak yang meninggal tidak ada alamat sakitnya? Berapa banyak kejadian-kejadian yang tiba-tiba, yang spontan, yang nggak pakai tawar. Kamu masih muda, kamu masih sehat, kamu masih segar. Nggak ada tawar-menawar. Berapa banyak yang bapaknya menguburkan anaknya. Jadi nggak ada jaminan bagi kita umur kita bisa panjang. Maka ketika kita tahu tidak adanya jaminan, saat inilah kita disuruh untuk bertaubat kepada Allah. Saat inilah kita disuruh mencari waktu-waktu yang mustajab. Ini malam Jumat, yang tepatnya adalah 10 Muharram. Umur sekali lagi nggak ada yang tahu. Kali aja sebab kita mengedepankan nasihat lalu mengamalkan, ya, keberuntungan Allah kasih yang selama ini kita tunggu-tunggu. Kali aja yang emang dosa susah banget diampunin. Karena memang Rasul mengatakan, siapa yang berpuasa di 10 dari bulan Muharram, maka akan dihapuskan. Ya, diharapkan untuk dihapuskan dosa setahun sebelumnya.
Ya, ini kan luar biasa berarti. Gimana cara kita menghapus 1 tahun yang udah kita perbuat dengan dosa-dosa yang kita nggak paham dah tuh? Gimana ngitungnya? 1 hari aja kita nggak tahu ngitung dosa kayak gimana. Yang tadi kita ngomong apa, yang kemarin kita bilang apa. Kita yang pelaku sampai kagak inget dosa kita. Kok dikasih sama Allah besok anjuran untuk berpuasa, mengingat kembali kepadaku, masih ogah. Heran itu. Malaikat aja bingung mungkin. Dikasih kesempatan dia kayak tahu aja umurnya masih panjang. Itu malaikat maut kalau lagi mau ngobrol sama kita, mau interview, mungkin heran dia. Oh bisa enak-enakan udah dinasehatin masih kagak ngerti juga. Mungkin caranya mau dijedodin kali baru paham. Masa kita gitu? Kita kan bukan anak kecil lagi, kita bukan anak bandel, kita bukan hewan yang kalau ditegur pakai apa? Pakai pecutan dulu. Kita bukan itu. Kita dianggap manusia modern yang paham sama kata-kata. Bukan sama apa? Sablekan. Bukan sama pukulan, bukan sama hukuman jera penjara baru paham. Kita ini manusia yang masih mikir, enak kalau lagi makan, senang kalau dikasih duit. Kita masih ada rasa senang. Kita masih membedakan yang bisa diambil yang mana, yang bisa ditinggal yang mana. Itulah manusia yang berakal, muslim yang berakal. Heran kalau dikasih anjuran yang luar biasa, kok nggak diambil? Ente bisa istighfar 1 kali aja, 1.000, 1.000 aja 1 hari kan nggak mungkin. Yakin aneh, nggak sanggup 10.000 juga nggak mungkin untuk menghapus dosa-dosa 1 tahun. Dikasih sama Allah besok nih, yang hari ini yang udah kelewat, tahu dah hari ini udah kelewatan. Tapi besok masih ada, besok akan kita lewati, bukan sudah kita lewati kan? Besok kan baru akan, niatin dari sekarang. Jangan ditinggalin lagi kayak nyari. 1 tahun loh diampunin sama Allah. Kalau aja digaji, kalau aja minta remisi di di penjara, coba berapa banyak duit supaya bisa menghapus 1 tahun hukumannya. Yang tadinya 5 tahun mau jadi 4 tahun, mungkin 100 juta juga kalau orang punya duit dikeluarin, 1 M juga dikeluarin. Kita sama Allah diampunin 1 tahun. Masih aja males, bingung jadinya. Mau majelis apaan kira-kira untuk diingetin? Mau teguran kayak gimana kira-kira membuat kita tergugah? Begitu hebatkah nafsu yang kau bela itu? Begitu hebatkah makanan yang kau nikmati? Enak banget apa? Bisa bikin 1 tahun itu hilang lapar kita. Bingung sama anak-anak majelis nih, bingung kadang-kadang. Mau apa coba? Dikasih kesempatan sama Allah masih aja mengabaikan. Lu jamin umur lu hidup? Nggak ada jaminan kita untuk hidup. Untuk sampai tahun depan nggak ada jaminan. Warga Palestina yang tahun lalu masih duduk bersama keluarganya, dia nggak tahu kalau ada kehancuran tahun depannya, dia nggak tahu. Orang Aceh yang kemarin kena bencana, di saat tenang Allah kasih nasihat lewat ustadz, lewat majelis, masih nggak ngeh. Allahu Akbar. Binatang apa rupanya kita? Bukan manusia. Duduk pakai kopiah, hadir berwudu, tapi pulang langsung jadi setan lagi. Bermaksiat santai kayak nggak ada dosa. Itu yang bikin kita itu malas jadi ibadah. Jalanin ibadah, cewek diomongin mulu, harta dibawa-bawa mulu. Coba sesekali ingat untuk mati. Kecerdasan yang betul-betul dianggap cerdas adalah orang hamba Allah muslim yang ingat akan kematiannya. Tuh cerdas itu. Bukan kali-kalian, bukan perhitungan, bukan. Maka masih ada kesempatan. Ini Allah kasih perbedaan mazhab atau perbedaan hitungan. Ini ada rahmat ini. Yang nggak sempet, masih ada besok ya Allah. Mana hari Jumat lagi? Nggak ada yang kebetulan. Nasihat kenceng ini datang dari Allah, bukan dari Ustadz, bukan. Ustadz cuma gregetan doang ngelihatnya, nih orang. Gitu. Ya, besok usahain. Usahain. Ingat, seenak apa tuh kotoran yang kita bakal keluarin dari makanan yang katanya nafsu. Coba lawan dong nafsu. Lawan dikit aja. Timbang 1 hari 2 hari puasa. Sebetulnya anjuran itu satu bulan ini. Ya, di dalam hadis yang kita pernah bawain kemarin, puasa yang paling Allah sukai, ya, yang lebih afdol dari setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Dan sholat yang paling Allah cintai setelah fardu adalah tahajud. Ini tempatnya. Masa dari sebulan dirangkum 10 hari, di 10 Asyura, atau untuk pembedanya adalah setelah dan sebelumnya, masih ogah dikasih tahu. Udah dibocorin saripatinya masih ogah juga. Sayang banget. Ya, cobain. Gimana sih hawanya jadi orang ahli surga? Gimana sih jadi orang taat?
Walaupun kita nggak bersih-bersih amat, Allah tahu kadar kita. Allah paham nafsu kita. Lawan dikit. Ya, apalagi kita bisa menjaga dengan seksama. Puasa kita ingat nggak ngomongin orang, nggak nyakitin orang, nggak ujub, merasa sombong diri. Coba kita biar ada perubahan lah. Yang nggak pernah selama ini puasa Asyura, yakin ada aja. Yakin ada aja. Kita nanya, pernah puasa? Kagak, Asyura nggak pernah, saya baru tahu ini. Coba buka dong di medsos. Jangan cuma buka apa materi-materi yang lagi di kuliahan atau di kampus atau bisnis-bisnis yang lagi. Coba apa fadilahnya puasa Asyura. Mungkin akan tergugah diri kita. Kita ini udah benar-benar di ujung zaman yang mengkhawatirkan. Masih mau main-main, bingung kita. Besok gilirannya udah di ajal, udah dekat, baru kebuka semuanya. Oh bener ya, oh bener, terlambat semuanya. Ya, kalau udah ajal datang sampai la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Enggak bisa ditambatin, enggak bisa dilamain. Udah saat itu. Minta maaf dulu, malaikat bentaran mau nyaur utang, mau minta maaf sama teman, mau minta maaf sama guru, durhaka sama orang tua, sama istri, sama anak misalnya. Terlambat udah. Mau ngomong apa lagi? Nauzubillah. Maka di sini Al-Fakir ingin mengingatkan, sekali masih ada kesempatan, jangan sampai kita mengabaikan, jangan sampai kita tinggal. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengikat diri kita kepada mahabbah kepada Rasulullah SAW, membuat kita mudah ngejalanin amal-amal ibadah dengan kesolehan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab Al-Adabun Nafi'ah halaman 15 dikatakan, waqala ba'dul hukama, as'abu ma 'alal insani syiddatu asya'a. Ada 6 hal yang paling sulit bagi manusia untuk dijalankan. An ya'rifa nafsahu. Yang pertama adalah mengenal dirinya sendiri. Yang kedua, wa ya'rifa aibahu, yakni mengetahui kekurangannya. Yang ketiga, wa yaktumu sirrahu, yakni menyembunyikan rahasianya. Yang keempat, wa yahjuru hawahu, meninggalkan hawa nafsunya. Yang kelima, wa yukhalifa syahwatahu, menyelisihi syahwat keinginannya. Yang keenam adalah wa yumsika anil qawli fi ma la ya'ni, yakni menahan diri dari berbicara dengan hal yang tidak bermanfaat baginya. Sedikit aja kita ngulas. Yang pertama adalah sesuatu yang sulit ya bagi manusia mengenal dirinya. An ya'rifa nafsahu. Kita sering banget nilai orang. Gampang nilai orang. Mendikte orang, ngoreksi. Gampangan banget. Kita gampang banget gibahin orang. Merinci semua perjalanan hidup orang. Tapi giliran sama dirinya, dia kagak tahu. Tiba-tiba blow on. Goblok, nggak tahu. Kenapa emang? Kenapa bisa begitu? Susah, karena nggak kenal sama dirinya. Enak banget kalau nunjuk tuh temen lu, tahu nggak? Kenal dia, kebiasaannya dia tahu banget. Ini habis ini dia duduk begini nih, ini ngadep sini nih, besok ke sono nih. Dinilai semuanya, perilakunya. Ini dikit lagi nih WA gua nih, ini dikit lagi grup begini nih. Paham banget untuk orang lain. Tapi kenapa susah untuk dirinya sendiri? Ya, ini bagian ya bahwa nasihatnya adalah kenali diri kita. Jauh harusnya lebih mengenal kepada orang lain. Kalau kita lebih menghargai diri kita, pasti apa? Pasti kita gampang menghargai orang. Tapi seringkali kan kebalikannya terus. Ini yang dikatakan. Yang pertama yang susah itu untuk mengenal diri kita sendiri. Susah. Yang kedua adalah mengetahui kekurangannya. Susah banget. Kita nggak tahu. Ngatain orang, kayaknya kok gak bisa nulis lu. Kali-kalian udah berantakan banget. Gue lihat baca kitab juga boro-boro, kagak pernah. Itu selalu kekurangan-kekurangan orang. Dia nggak tahu kekurangan dirinya. Padahal kalau dia lagi dites juga, belum tentu bisa-bisa amat. Kalau dia disuruh menjaga apa yang biasanya dipandang sama orang gampang ngeledekin, ternyata sulit pas dia kerjain. Ini
supaya kita lebih hati-hati lagi kalau nilai. Kita paham banget yang paling susah itu dulu kenalin. Maka kenali diri kita, kenali kekurangan kita. Yang ketiga adalah bagaimana? Wa yaktu masirrahu. Susah banget menyembunyikan rahasianya. Susah. Rahasia itu kalau udah dipegang sama orang yang amanah, tapi susah. Kadang-kadang ngeluarin dirinya sendiri dengan aib-aibnya. Ngatain rahasia orang, dibukain rahasia orang. Orang ini kan sering banget ngasih amanat. Pak, jangan ngomong-ngomong ya. Dia duluan paling bilang. Ngomong sama temennya juga pakai begitu bahasanya. Lu jangan ngomong-ngomong ya. Ngomong sama sebelahnya begitu. Satu Indonesia tahu. Lu jangan ngomong-ngomong. Lah, ini apa maksudnya? Jangan ngomong-ngomong ya. Gua demenan gue itu. Jangan ngomong-ngomong ya. Gue apa-apain ya. Dia ngomong-ngomong sama temennya semua. Sampai babanya tahu, tetangganya tahu. Dan semuanya pada diam-diam. Akhirnya disitulah kekurangannya. Jadi orang-orang munafik. Kalau lagi salaman, lagi apa, biasanya, bro gimana? Ini semua pada tahu nih. Yang katanya tadi jangan ngomong-ngomong, yang katanya rahasia. Tahu tuh padahal. Akhirnya salamannya kita itu penuh dengan kemunafikan. Akhirnya senyuman kita pun penuh dengan hinaan. Di situ. Terhinanya. Makanya susah. Ya. Untuk menyembunyikan rahasianya. Kalau udah dikasih amanah, jaga. Itu aib orang. Makanya kalau lagi ada aib, ada apa, jangan cerita sama teman, jangan dah. Gue bilangin lu ya, ini bininya begini. Cerita sama teman. Tahu udah kelasnya. Udah ketakar modelnya. Nyebar dah sekampung begitu. Karena paling susah. Maka kenali siapa teman kita, siapa diri kita. Cari orang yang ada manfaatnya untuk kita curhatin. Ya. Yang keempat adalah meninggalkan hawa nafsunya. Udah susah banget dah. Kita udah paham, gak usah diterjemahin lagi tuh. Paling susah kita ninggalin hawa nafsu. Besok disuruh puasa, ada aja alasan lagi puyeng lah, lagi ini lah, susah. Jadi nasihat Ustadz tuh kayak keluar, bukan kuping kanan, kuping kiri. Udah keluar dari mana-mana tuh. Dari bawah, dari atas udah keluar semua dah. Semakanan-makanan ini malam nih, besok udah keluar. Nasihat kagak masuk, makanan kagak keserap. Masya Allah, nauzubillah. Makanya ini namanya teguran yang nohok. Ingat. Ini Ustadz nih kayak tahu aja kita bakal males. Iya, sebelum Allah yang bakal negor melalui malaikatnya. Sebelum Allah yang negor melalui ketidakmampuan kita. Akhirnya dipaksa untuk makan. Dipaksa untuk puasa. Artinya makan obat. Makan yang tadinya udah kagak enak jadi dibikin ini aja makanan gua. Obat-obatan kan pahit, jamu pahit. Gara-gara dulu ngejauhin obat-obatan akhirnya jadi langganan. Dia lupa sama badannya. Dimakan gula habis-habisan. Akhirnya jadi penyakit gula. Nggak boleh. Ada kandungan gula dikit dari makanan udah nggak boleh. Nah itu. Kalau udah begitu gimana? Akhirnya dipaksa puasa. Makan garam darah tinggi, makan gula, diabetes. Makan lemak, kolesterol. Udah apaan aja dipaksa nih? Apaan nih? Dipaksa puasa oleh Allah. Siapa yang maksa tuh? Allah yang maksa. Kenapa? Di saat nyaman waktunya, di saat tahu, lalai dia. Yang kelima adalah menyelisihi syahwat keinginannya. Ini tadi sama. Kita kapan berselisih sama syahwat kita? Nah, benar. Rasanya seirama. Gue lagi pengen ini, ikutin aja. Gue pengen HP ini, kudunya pengen yang begini nih. Udah diikutin. Pengen motor yang modelnya begini nih, ada stikernya yang begini nih, ada lampunya. Diikutin semuanya. Pengen ruangan yang kira-kira duit kagak ada. Lu ngomong yang bener dong. Ada batasan lu. Lu bukan, lu biar kata pinter ngomong, inget lu siapa? Utang masih banyak, udah ngayal, pengen ini, pengen itu. Baba lu kesian no. Sama temen sampai disenggol-senggol. Lu kesian no orang tua lu no. Kepengenan. Ukur diri. Makanya yang di sini yang paling sulit adalah apa? Menahan, menyelisihi dari syahwat. Syahwat. Jadi dong, ngelawan lah ya. Misalnya pengennya begini, gua nggak ada apa-apaan, boro-boro, ngayal aja gua agak. Begitu. Selisihin. Pengen nama yang cakep lah, tahu diri juga yang kita ngaca. Gua ganteng apa kagak ya? Duit kagak, ganteng kagak, pengen yang cakep-cakep. Kan ngayal namanya. Kagak ngukur diri. Kemampuan kagak, pengen nama yang pinter. Larinya apa akhirnya? Ke dukun lah. Larinya, ya nauzubillah dah. Pokoknya kita tahu, pelet ke ini, ke itu. Maksa orang, nyatronin. Bahkan nauzubillah, kita tahu tuh yang diberita kemarin. 3 tahun, apa 2 tahun? 3 tahun. Masya Allah. Ya kan, kita akhirnya dia nggak bisa, dia ngikutin terus, marahnya diikutin, kejamnya diikutin, dia nggak mau nyelisihin hawa nafsunya. Nah ini ada potensi, jangan kita pikir kayak dia nggak bisa lah. Kalau lagi gila mah lu lebih cerem dari dia. Lu jangan pikir kita kayaknya ini banget, jangan.
Kita yang masih manusia, setan tuh masih mengelilingi kita. Jangan takabur. Udah anggap aja nauzubillah min zalik. Kita marah dengan sifat-sifat yang kebinatangannya. Gitu. Tapi kita masih ada potensi. Kita masih punya potensi untuk kayak gila, serem juga, tapi walaupun nggak kelasnya. Gitu. Ya mungkin sama orang enggak, tapi sama apa? Sama binatang yang kejam. Ya. Kucing diam-diam dikebiri. Ini biar kagak beranak mulu nih, biar kagak buntingin orang mulu, kebiri aja. Iya sama orang lu kagak, kucing dikebiri. Auzubillah. Ada yang begitu. Ya, nggak ada kepentingan apa, menyelisihi untuk hawa nafsunya itu sulit. Ya. Yang keenam, yang terakhir tadi dikatakan wa yumsika anil qawli fi ma la ya'ni, menahan diri dari perbincangan, dari pembicaraan yang tidak ada manfaat baginya. Demen banget kan? Nahan diri ogah banget kita. Kita lagi ngobrolnya sama temen nih, ngalor ngidul lama sampai berjam-jam kagak ada manfaatnya. Demen banget, nggak bisa nahan diri itu. Kenapa emang? Susah emang. Sini kan ulama mengatakan as'abu ma 'alal insani sittah. Yang 6 tadi disebut paling susah deh itu. Kalau udah ada yang gibah-gibahan, ada yang sia-siaan, main gaplek, main apa, main ini, main itu, tahu waktunya besok katanya disuruh ibadah, besok ada tugas, besok katanya bodo amatan. Kita nggak bisa, lagi asik coy, lagi happy nih. Itu susah untuk menyelisih itu. Selalu berbicara dengan sesuatu yang nggak ada nilainya. Semangat banget romannya, giliran suruh ngaji, lihatin yang nguap banyak banget. Capek ya, ini mah capek ini. Iya, kenapa? Nggak bisa begitu. Tadi seger banget. Karena giliran pas dengerin nasihat udah mulai canda, udah mulai apa. Pengen sesuatu yang gak ada manfaatnya dilakonin. Ini nasihat namanya. Ditegur kita oleh ulama. Ulama tuh bukan tidur kayak kita. Udah tidurnya sama ilmu, bangunnya sama ilmu, ngaji sama ilmu. Ulama dikasih teguran untuk kita itu ya, dari hikmah-hikmah yang diberikan oleh para ulama, buah dari mujahadahnya, dari perjuangannya. Mudah-mudahan dari nasihat yang singkat ini ya menjadikan kita lebih baik lagi, menjadikan kita putra-putra, anak-anak, orang tua ya, dan orang yang manfaat untuk anak cucu kita. Karena nasihat datangnya untuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.